Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Adrija Channel. Kita saat ini membahas kalau zaman dulu itu masuknya stoikiometri, tetapi sekarang diubah menjadi hukum dasar, lebih dijabarkan sama dia. Sebelum kita mulai, sama-sama kita mengucapkan basmalah, memohon kepadanya agar mempermudah kita memahaminya lebih mudah. Oke. Hukum dasar kimia sebenarnya secara umum dibagi tiga ini. Yang ketiga ini. Sebenarnya ada tiga ini cuman. Sementara yang ini tuh berhubungan dengan konsep mol. Jadi hukum dasar kimia itu ada Lavoisier, kekalahan massa, di mana dia katakan jumlah zat sebelum reaksi sama sudah reaksi sama. Kemudian ada hukum perbandingan tetap. Perbandingan tetap ini, jadi unsur senyawa yang dibahas tetap sama. Sementara di Dalton, ini ada senyawa yang berbeda. Senyawa yang berbeda, tetapi unsur penyusunnya sama. Tapi unsur penyusunnya sama. Unsur penyusunnya sama. Itu yang kita bandingkan namanya. Penyusunnya sama. Sementara Gay-Lussac dan Avogadro, jadi sebenarnya bicara tentang konsep mol. Di mana mol itu dirumuskan adalah gram per mr. Ntar nanti ini dibahas lebih di hitungan kimia. Nah, berdasarkan konsep dikatakan 1 mol gas, dikatakan 1 mol gas itu ada berdasarkan Gay-Lussac sama Avogadro. Nah, Gay-Lussac dibagi dua lagi, apakah dia bicara STP dan RTP. Biasa yang di soal ujian lebih banyak di STP. STP itu 0 derajat 0 derajat Celcius 1 atmosfer. Dikatakan 1 mol itu adalah 22,4 liter. Tapi dikasih tahu biasa di soal. Sementara RTP ini suhu kamar biasa 27 derajat Celcius. 27 derajat Celcius 1 atmosfer. Ini adalah 24 liter. Sementara Avogadro dia kata ini bicara tentang jumlah partikel. Bicara tentang jumlah partikel atom. Ini biasa dikasih tahu di soal, nilainya itu 6,02 kali 10 pangkat 23. Tapi nggak usah khawatir, biasa di soal harus dikasih tahu itu. Nah, ini dia bicara tentang Lavoisier. Jadi jumlahnya harus sama. Ini Lavoisier, ini yang disebut dengan Lavoisier tadi. Ini Lavoisier. Jadi harus sama. Nah, ini dia bicara tentang Lavoisier juga. Jadi perbandingan massa hidrogen dan oksigen. Kita lihat yang habis bereaksi. Jadi di sini dia bilang berarti hidrogen yang terpakai cuma 2. Oksigen yang nambah berarti 2 banding 16, atau kita bisa kecilin menjadi 1 banding 8. Ini hukum Proust. Jadi unsurnya sama, senyawanya sama. Senyawanya nggak berubah-berubah. Kecuali nanti kita bicara Dalton. Jadi senyawanya beda tapi unsur penyusunnya sama. Sekarang kita kerjain ini. Nah, ini reaksi belum setara. Jadi dari mana kita tahu belum setara? Biasa kalau di soal ciri belum setara itu, ciri ini kata kuncinya nih. Cirinya belum ada koefisien. Belum ada koefisien. Ini koefisien depan ini belum ada. Berarti ini belum setara. Belum ada koefisien sehingga biasanya belum setara. Belum setara.
Jadi kita setarain dulu. Kita lihat jumlah C-nya ada 4. Maka kita setarain dulu. Maka kita bikin C4H10 tambah O2 menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, ini belum setara. Kita lihat C-nya ada 4, maka supaya 4 kali 4 di sini. H-nya ada 10, sementara sini ada 2 kali 5 di sini. Lalu kita lihat O-nya ada berapa. Berarti 5 tambah 8, 13. Berarti sini 13 per 2. Nah, kadang-kadang ini pecahan kita bikin dalam bilang bulat. Berarti kita kali 2 semua. Berarti 2, 13, 8, 10. Nah, supaya mudah, ini kita istilahkan dengan PKPR. Ntar nanti saya terang apa PKPR atau saya terang sekarang. PKPR itu adalah perbandingan koefisien persamaan reaksi. Nah, PKPR ini menggambarkan perbandingan mol, menggambarkan mol ataukah volume. Volume ini berhubungan dengan Gay-Lussac atau jumlah partikel Avogadro. Nah, kita lihat berapa mol oksigen untuk bakar 2 mol. Berarti kalau 2 mol berarti 13, langsung ketahuan. Berarti A tambah B menghasilkan A2B. Berarti ini kali 2. Nah, dia bilang A 100, B 200. Logika seperti saya bilang tadi PKPR 211, berarti logikanya yang habis adalah yang A. Berarti yang ini yang mula-mula, ini bereaksi kita katakan. Berarti yang habis ini 100. Berarti ini 50, ini 50. Kenapa 50? Karena koefisiennya 1. Ini hukum Gay-Lussac-Boyle. Jadi ini didasarkan pada hukum dasar gas ideal, hukum gas ideal. Mana PV sama dengan nRT. Dia bilang pada PT yang sama, berarti P dan T kita coret. Sehingga kita katakan V berbanding lurus dengan N. Karena R itu adalah tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal. Sehingga bisa kita katakan ini perbandingan V berbanding lurus dengan N. Sehingga kita katakan VNO berbanding VO2 itu adalah NO berbanding NO2. Dia bilang 2 liter NO 4. Oke. Berarti sini 2. Sini 10. Ini bilang 4N. Ini berapa? Logika aja, kita kalikan. Bisa kita kalikan berarti ini 1/5. Berarti kali 5, 20N. Langsung. Ini matematika sederhana sebenarnya. Sebenarnya kimia itu paling mudah grade-nya di ilmu IPA. Oke, ini kita reaksikan dulu. Berarti N2, gas itu diatomik, bereaksi dengan O2 menghasilkan NXOY. Nah, kita masukin aja lead volume itu sebanding dengan koefisien. Kita masukin aja, dia katanya 2 liter, masukin 2. Sini 3. Menghasilkan 2 liter. Oke. Nah, baru kita lihat jumlah N itu sama O. Di kiri, kanan. Di kiri ada 4. Di kanan 2X. Berarti X-nya 2. Wah. O di kanan ada 6. Di kiri ada 6. Di sini ada 2Y. Berarti Y 3. Maka rumus N2O3. Nah, ini yang disebut dengan hukum Dalton. Jadi, lihat di sini. Unsurnya sama. S dan O. Sini ada SO2 dan SO3.
Jadi kita lihat di sini ada O, ada S. Di SO2 sama SO3. Di SO2 dia bilang sini 50%, 50%. Berarti ini juga 50. Ini 40. 60. Atau kita bikin berarti ini 1:1, ini 2:3. Kita ubah. Ini yang kita katakan ini Dalton. Dia minta oksigennya. Jadi dia minta oksigen, berarti kita anggap sulfurnya harus sama. Berarti supaya sama, saya bikin ini. Supaya sama-sama, ini 3, ini 3. Bahkan saya bikin ini, saya ubah jadi 3:3 berbanding 2:3. Sudah sama-sama 3, berarti kita lihat di sini O-nya. Langsung 3:2. Wah, dia minta perbandingan oksigennya. Seharusnya 3:2. Oh, saya salah. Di sini 40. Berarti sini 60. Berarti sini 2, sini 3. Saya salah. Berarti supaya sama saya bikin berarti ini 22, ini 32. Ini sudah sama. Berarti 23. Jadi molekulnya sama sebesar X. Kenapa? Karena dia bilang pada kondisi yang sama. Langsung X. Oke. Berarti dia bilang 3:2. Kita bikin 3:2. Nah, dia bilang 64. 64 berarti bisa masuk. Berarti kali 2, 64. Sini 84. Berarti ini 4. Ini tetap 6. Berarti tersisa. Ini sisa kita bikin. Sisa 2 gram Mg. Ini 66. Berarti sini 6, ini 4. Berarti 2 gram O2. Jadi semua terbentuk 10 di sini kita lihat. Semua 6 tambah 4 10. Cuman ada yang bersisa di sini. Nah, terus ini bicara tentang kita setarain dulu. Koefisiennya kita masukin, kita bikin 2, kita bikin 100, ini 150. Berarti kita bagi 50, berarti sini 1, sini 2, sini 2. Maka kita bisa bilang ini N sama O-nya N, O kiri kanan. Di kiri O ada 2X. Di kanan N-nya ada 2. Di kiri O ada 2Y. Di kanan ada 2 tambah 2. 2 tambah 2 sama 4. Maka kita kata X sama 1, Y sama 2. Maka senyawanya adalah NO2. Wah. Kalau kita pertegas lagi, jadi reaksinya berarti NO2 2NO2 menghasilkan kemudian menjadi 2NO tambah O2. Ini ada senyawa 1, kita bikin senyawa 1, ini senyawa 2. Unsurnya C dan O. C dan O. C itu 3/7, 3, 7, 4, 6. Oke. 3, di sini 3, sini 4. Sini 4, sini 6. Dia minta apakah oke. Nah, kita bikin salah satu senyawa sama. Jadi supaya mudah, saya bikin jadi ini, saya bikin ini jadi 12. Berarti jadikan ini 12. Berarti kali 3, berarti 9, 12.
Ini kali 2, 8, 12. Ini sudah kelipatan perbandingan. Jadi ya. Massa atom reaktif itu adalah untuk satu unsur. Sementara massa atom reaktif ini untuk senyawa. Jadi kadang-kadang ini disilahkan dengan AR. Ini MR. Oke. Lebih mudah kita langsung ke soal. Berarti ini kita hitung satu-satu semuanya. Berarti MgSO3 yang sama dengan MR-nya. Berarti dihitung satu-satu. Al 2, Al mana nih? Ini informasi soalnya kurang lengkap. Karena tidak dikasih tahu AR dari AL, CA, nggak tahu. Berarti OL di sini ada, tapi CA nggak tahu, EDA nggak tahu. Saya lewatin nomor 1 ini karena informasinya kurang lengkap. Oke, sekarang saya kerjain nomor 2. Ini info kurang lengkap. Info AR kurang lengkap. Oke, jadi kita katakan dalam berapa gram aluminium terdapat 200 gram aluminium oksida. Oke, berarti MR-nya sama dengan 2 kali 27 tambah 3 kali 16. Kenapa? Karena sini ada, kita katakan 2 AR AL tambah 3 ARO. Sehingga dapatnya 54 tambah 48. Dapatnya 102. Nah, molnya kita hitung. Molnya adalah gram per mR. Ini sama dengan gramnya 204 per 102. Berarti 2 mol. Dia nanya, berapa gram aluminium? Nah, berarti kita bilang 2 kali. 2 dikali 54. Sama dengan 108 gram. Kenapa 2? Karena dia 2 mol. Sementara sini koefisiennya 2. Atau ada cara lain, kita bilang bicara perbandingan AR. Berarti kita bilang 54 per 108. 102 dikali 24. Finalnya sama aja. Dapatnya 108 gram. Persentase. Berarti ini sebenarnya persentase itu bisa kita bilang sebenarnya ini persentase dari AR-nya. Jadi AR ini adalah AR CA berbanding MR CaCO3. CA itu 40. 40 dibagi CaCO3, MR-nya berapa? Berarti MR-nya berarti saat AR dari CA tambah AR dari C tambah 3 kali AR dari O, dapatnya 40 tambah 12 tambah 3 kali 16, 8,600. Berarti dapatnya 40%. Perbandingan MR-nya aja. Oke, kita anggap dia 100 gram. Berarti 52 bagi 12 berbanding CH-nya 12, CH.
13/1 berbanding. Ini sudah 65, berarti sisanya 35. Dibagi 16. Angkanya kurang enak. Saya bikin berapa nih perbandingannya? Ini mendekatin 2, bulatin aja 2. Ini 13, ini bulatin 4 lebih. Berarti bisa kita kecilin, berarti ini 2, ini 6, ini 1. Sorry, 2, 6, 1. Maka rumus empirisnya. Oke. Berarti kita bicara perbandingan sebenarnya sini. Berarti 50 bagi 32 berbanding 50 bagi 16. Saya bikin sama-sama 16, sama-sama 32. Saya bikin 100 banding 32. 50 banding 32. Dapatnya 1/2. Wah. Itu cara mudah matematikanya, supaya kita mudah. Jadi penyebutnya sudah sama. Jadi kalau enggak kita hitungnya manual, repot angkanya. Nah, ini berdasarkan hukum Gay-Lussac. Jadi 1 mol gas itu adalah 22,4 liter. Kita hitung molnya. Ini 1 mol. Sementara molnya adalah 3 per MR, kita hitung MR dari C2H6. Berarti 2 ARC tambah 6 ARH. Berarti 2 kali 12 tambah 6 kali 1. 30. Berarti 0,1. Tuh, kalau 1 mol 0,1 maka 0,1 mol adalah 2,24. Kalau bingung mungkin sebenarnya sederhana, kita kali 0,1 dikali atau kali 1/10. Loh, itu matematika sederhananya. Dia bilang pada tekanan yang sama, 1 liter massa. Oke. Massa paling besar. Dimana ini kita lihat dari hukum gas Gay-Lussac-Boyle yang saya bilang tadi, pada PV sama dengan RT, berarti pada PT yang sama, berarti volume berbanding lurus dengan mol. Dia bilang volume sama, berarti molnya sama. Nah, karena molnya sama, sementara mol itu, kita lihat lagi. N itu adalah mol. Mol itu adalah gram per mR. Dia minta massa yang besar, sementara mol sama, berarti MR besar. MR terbesar tuh yang mana? MR terbesar otomatis ini. Kenapa? MR ini 17. Ini 17. MR-nya 17. Ini 16. Ini 32 tambah 32, 64. Ini 12 tambah 32, 44. Ini 14 tambah 32. 14 tambah 32, 46. Jumlah atomnya. Oke. Ini kalkulator ya. 0,335 berat besi. Kita hitung molnya, karena bicara jumlah atom sebenarnya bicara jumlah atom besi terdapat dalam 1 molekul.
dalam 1 molekul hemoglobin. Hemoglobin dalam darah mengandung hemoglobin. Senyawa yang nggak tahu. Senyawa yang nggak tahu. Jumlah besi yang terdapat dalam kandungan besi itu. Oke. Mengandung persen berat 0,35%. Berarti kita hitung besinya, berarti 335 bagi 1000 dikali 68.000. Coret-coret, berarti banyak 335 kali 68. Dapatnya persen dibagi lagi, persen dibagi lagi 100. Kena bicara per 100 lagi. Bagi 100 lagi. Dapatnya 3,35 kali 68. Dibagi 56. Logikanya ini 1 lebih. Dikali 1 dibagi 1,5. Ya, mendekatin nih. Kira-kira. Oke. Berarti kita hitung molnya sebenarnya nih. Hitung mol itu 1 mol itu adalah 22,4 liter. Kalau 4,48 liter berapa mol? Berarti ini sebenarnya 2/10. 2/10. Kayak 2/10. Atau bisa kita hitung 4,8. Ya ini jawabannya. Sebenarnya bicara molnya aja. Nah ini penyetaraan. Nah ini ada beberapa metode. Tapi sebenarnya kita lihat lagi. Lihat senyawa paling kompleks. Kecuali ada unsur yang berulang 2 kali. Jadi ini sebenarnya sederhana. Jadi kita lihat teknik ini. Lihat senyawa terkompleks. Apa itu? Yaitu yang jumlah atomnya atau atom penyusun lebih banyak, terbesar. Ini ada 4, ini 3, berarti ini beri koefisien 1. Beri koefisien 1. Berarti kita uji, berarti kita bikin sini Na tambah H2O menghasilkan NaOH. Ini 3, semua ada 3 semua ya. Ini 3, ini 3, ini 2. Jadi C atau B sama-sama 1. Susah. Oke. Terpaksa pemisalan berarti. Oke. Terpaksa kita pakai metode macam matematika. Berarti kita kejar aja sini. Unsurnya Na, H sama O. Ini kiri, ini kanan. Terpaksa kita pakai metode ini. Berarti di kiri Na itu ada A. Di kanan ada C. Berarti A sama C sama. Sekarang H. Atom H. Di kiri ada 2B. Di kanan ada C tambah H. 2H. C tambah 2. O. Di kiri ada B. Di kanan ada C. Berarti B sama C sama. Berarti A, B, C sama.
A, B, C sama. Jadi saya ambil aja B sama C, berarti 2 semuanya. Coba nih. Ini sudah setara. Jadi kalau sudah setara, kita hitung molnya. Berarti saya bikin sini perbandingan 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ini yang saya sebut tadi PKPR, perbandingan koefisien persamaan reaksi. Kita hitung molnya. Ini molnya. Molnya 5,4 dibagi 16. Dapatnya koma ya. 0,4 simpan 2. Angkanya nggak enak ya. Saya coba hitung. Kita hitung molnya. (5,4) dibagi 16. Dapatnya 0,3375. 0,3375. Kalau satu angka 0,3375, dia minta CO2. Berarti molnya sama. Karena kenapa? Sama-sama 1 koefisiennya. 0,3375 mol. Tapi dia bukan hanya itu, gramnya. Nah, mol itu sama dengan gram per ml, sehingga sama dengan gram per ml. Maka gramnya kita kali mr-nya, sehingga gram CO2 adalah 0,3375 dikali mr dari CO2, 44. Dapatnya 14,85. Kalau kita hitung, ini dapatnya 14,85. Oke, yang kedua ini, yang di bawahnya, ini sudah ada koefisiennya. Berarti kita anggap sudah setara. Maka kita tulis PKPR-nya adalah 2 banding 1 banding 1 banding 1. 5 mol. Ini 5 mol. Oke, kalau 2 angka 5 mol, maka 1 angka 2,5. Nah, 1 mol itu 24 liter katanya. Dia minta 2,5. 2,5 mol berapa itu? 24 kali 2,5 kali 10, 60. Dapatnya 60. Oke. Jadi kita bikin reaksinya dulu ini. Dia bilang terusi atau oke. Kopi sulfat. Oke. Berarti sebenarnya kita bicara perbandingan molnya. Berarti kita katakan 99,8 itu adalah 63,8 ditambah 36. Oke, berarti kita hitung perbandingan molnya. Berarti 63,8 dibagi CuSO4 mr-nya, hitung mrCO4, CuSO4 berarti Cu-nya 63,5 tambah 32 tambah 64. Dapatnya, ntar saya hitung dulu. (63,5) ditambah 32 ditambah 64.
dapatnya 159,5 berbanding 36 dibagi 18. Kita hitung sehingga dapatnya 63,8 dibagi 159,5 itu 0,4. Ini 2/5 berbanding 2. Saya kali 5 berarti dapatnya 2/10 atau 1/5. Berarti rumusnya adalah sehingga saya jawabnya di mana ya, spacing ada. Berarti saya bilang CSO4 5H2O, X berarti 1. Oke. Nah, soal yang berikutnya, ini sudah ada koefisien, berarti kita tulis perbanding koefisien persamaan reaksinya adalah 3/2 banding 1/3. Ini 0,4 mol. Hitung molnya 16 mg berapa mr-nya? Ini soal mr kurang informasinya. Cak bisa cariin mg, AR-nya berapa? Magnesium. Soalnya informasi kurang 18 bagi HR-nya 12. mg. Iya. MR-nya. Iya. Itu nomor atom untuk kamu sebut 12. Oh iya, nomor atom 12 lupa gua. 24. 24. Ya. 24,3. 24 ya. Oke. Kita hitung 18 bagi 24 berarti saya bagi 6. Bagi 6 3/4. Ini 4/10. Atau 0,75, 0,4. Nah, kita lihat siapa yang habis. Kalau dua angka 0,4, 0,375. 0,75, seharusnya 0,5. Berarti yang habis adalah asam fosfat. Karena seharusnya ini 0,75. 0,75, ini 0,4. Berarti logikanya yang habis adalah asam fosfat. Kenapa? Kalau kita anggap yang habis ini, maka seharusnya tersedia kalau dianggap yang habis adalah magnesium. Misal saya tulis di sini, ini 0,75, maka kalau yang habis seharusnya ini 0,5. Sementara yang tersedia cuma 0,4, berarti ini yang habis. Sehingga yang habis bereaksi mana? Asam fosfat, H3PO4. Berapa H2 yang terbentuk pada STP? Maka kalau dua angka 0,4, maka tiga angka 0,6. Maka kita hitung molnya, berarti 0,6 dikali 22,4. Dikali 22,4 liter. Hitung aja kalkulator. Berapa yang terbentuk? Oke. Maka satu angka 0,2. Wah, hitung. 0,2 dikali MR-nya. MR Mg3PO4 2 kali. Maka 3 ARMG tambah 2 ARP tambah 8 ARO. 3 dikali 24 tambah fosfor apa Cak? Ini soalnya kurang informasi. Sana apa saya? 30,31 lah. 31. Oke. Kita hitung MR-nya. Saya kalkulator terpaksa 3 kali 24 tambah 2 kali 31 tambah 8 kali 16. Dapatnya 262.
262. Maka dikali 262. Oke. Nah, berapa yang terbentuk? Oke. Nah, ini artinya kita pakai hukum gas ideal. Masukin angkanya. Maka pakai rumus PV sama dengan RT. Kita masukin angkanya aja. Tekanannya 6, volume nggak tahu, N-nya 0,6, R-nya ubah ke 8,314 kali 6 dikali R sehingga dapat itu. Tinggal masukin aja angkanya. R-nya ini ada dua, apakah 0,0831 atau 0,084. Nah, tinggal masukin aja. Oke. Langsung aja, berarti 0,2 dikali 22,4 liter. Berapa jumlah atom oksigen dalam hitung molnya? Hitung molnya dulu. Berarti MR berapa ini? Ini saya langsung loncat, ini setengah mol. Jadi mana setengah? Karena 1 mol itu 6,02 kali 10⁻3. Kalau, berarti bukan setengah. Kalau 3,01 kali 10⁻2 itu berapa mol? Berarti 5 kali 10⁻2. Berarti 5 kali 10⁻2 dikali 18. Dapatnya 0,9 gram. 9 gram. Yang nomor B saya tinggal dulu karena panjang, kita hitung MR-nya dulu. Berarti MR-nya adalah 2 kali 5/6 tambah SO4 itu 32 tambah 64, 32 tambah 64, 96 dikali 3. Dapat berapa tuh? (112) ditambah 96 kali 3. 400 MR-nya. Berapa jumlah atom dalam? Oke. Ini ada 1/4 mol. Berarti sehingga kita lihat jumlah atom O ada 12. Ini 1/4 berarti ya atom 100 gram. Saya lewat dulu. Oh, ada 3 nih ya. Oke. Berarti P banding O itu 4/10 atau 2/5. Kita masukin aja. Di sini dia bilang 24 bagi 32 bagi 16. O itu 31. P 31. Ini sama ada 2/5. Kita cross aja. Kita anggap aja X ini.
Sehingga dapatnya 2 kali 24 per 16 sama juga dengan X bagi 31 dikali 5. Sehingga X-nya kita cari. Sehingga X sama dengan 2 kali 24 dikali 31 dibagi 5 kali 16. Ini kalkulator hitung aja sendiri. Nah, ini untuk jawaban ini, untuk jawaban ini. Nah, ini sebenarnya kita bicara yang V1, atau saya tulis aja sini, VH2S berbanding VCO2 itu sama dengan NH2S berbanding NCO2. Dihitung aja nanti kalau kurang jelas mungkin bisa ditanyain ke, ini cuma masukin angkanya aja. Kembali saya ke soal B yang saya pending tadi. Ini agak panjang, saya pindahin. 4 gamut. Berapa jumlah atom? Oke. Nah, ini dalam Fe2SO4 3 kali itu atom O 12. O-nya ada 12. O ada 12. O ada 12. Maka kita kali 12 dikali 1/4 mol. 1/4, kenapa 1/4? Karena gram per merah. 1/4 dikali 6 kali 02 dikali 10⁻³ sehingga dapatnya coret-coret 3 kali 3 18,06 18,06 kali 10⁻³ atom. Alhamdulillah tadi ini kena soal dari buku sekolah sehingga ada informasi-informasi yang kurang, tapi biasa dalam UAN dan SPMB atau UTBK itu informasi lengkap. Saya tadi kesulitan dengan informasi AR dari unsurnya. Biasanya dalam SPMB itu ada dikasih tahu. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyain di kolom komentar atau bisa dikirim ke linknya kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.